Animal abuse. Animal abuse merupakan tindak kekerasan terhadap hewan yang sudah sering kita dengar dan sering kita ketahui. Banyak sekali headline berita yang menayangkan tentang kekerasan terhadap hewan seperti penyiksaan, animal testing, perbudakan, hingga berujung pada pembunuhan. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang animal abuse? Saya menolak dengan adanya animal abuse ini dikarenakan tindakan ini sama saja dengan kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan kegiatan animal abuse, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena kegiatan ini dapat merugikan banyak pihak, baik itu yang si pelaku maupun korban si hewan ini. Karena kita sebagai makhluk hidup yang punya akal dan juga pikiran, seharusnya kita bisa berpikir jernih sebelum kita melakukan tindakan kekerasan kepada hewan tersebut. Sudah tentu aku nggak setuju, karena itu sudah jelas-jelas menyakiti hewan atau membuat hewan itu trauma hingga meninggal dunia, dan itu aku nggak setuju banget, dan itu bukan tindakan yang patut dibenarkan. Karena menurut aku setiap makhluk hidup itu punya hak untuk melangsungkan kehidupannya dengan tenang gitu loh. Meskipun itu hewan, tapi mereka juga pasti punya perasaan gitu. Jadi kita harus tetap menghargai dia sebagai seorang makhluk hidup gitu loh. Jadi kalau kita harus melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap hewan, pastinya aku nggak setuju. Semengganggu apa itu hewan di kehidupan kita, karena sebenarnya kita mempunyai habitatnya masing-masing gitu loh. Jadi mungkin malah kita yang mengganggu mereka, padahal mereka sudah tahu bahwasanya mereka juga nggak akan ganggu kita karena kita punya kehidupan masing-masing gitu. Aku nggak tahu produk itu sepenting apa buat kita sampai mengakibatkan hewan itu trauma. Tapi kalau bisa, jangan sampai membuat hewan itu trauma atau sampai meninggal atau ada efek samping lainnya yang membuat hewan itu cacat berkepanjangan gitu. Kalau semisal kalian mau menguji coba suatu produk, nggak dites dulu di lab kimia atau di tester atau dilihat bahan-bahannya ini layak apa enggak. Kalau menurutku jangan sampai lah, aku mohon jangan sampai membuat hewan itu trauma. Kalau menurut saya itu sah-sah saja asalkan sesuai dengan prosedur dan juga aturan yang memang sudah diterapkan. Jadi memang banyak penelitian dan juga perusahaan atau lembaga yang menggunakan hewan itu sebagai eksperimen, baik untuk ilmu pengetahuan ataupun sebagai kosmetik. Namun menurut saya juga harus sesuai prosedur agar kedepannya itu mereka tidak jadi trauma dan juga tidak sampai menyebabkan cacat fisik seperti itu. Menurut pendapat saya sendiri, saya menolak animal testing, dan kalau bisa animal testing ini juga harus ditinggalkan. Karena apa? Sebagian besar hewan yang digunakan untuk animal testing mengalami luka-luka, terbakar, lumpuh, stres, dan tidak sedikit hewan yang dilakukan animal testing ini sampai mati. Nah, di akhir uji coba, hewan-hewan yang menderita tersebut tidak diberi pain relief, bahkan dibunuh. Nah, selain itu, metode animal testing ini bisa dianggap kuno karena di zaman serba modern ini sudah tersedia kurang lebih 40 teknologi yang bisa menggantikan animal testing yang dinyatakan valid untuk digunakan.
Bahkan hasil yang didapatkan jika menggunakan teknologi ini bisa lebih relevan dengan kondisi manusia in real life. Oke, jadi demi melestarikan hewan-hewan dan menghindarkan dari tindakan yang mengarah ke animal abuse, lebih baik animal testing ini tidak perlu digunakan lagi. Menurut aku yaitu harus mendekati seseorang tersebut untuk menanyakan apakah dia memiliki trauma dengan hewan atau seperti apa. Nah, setelah itu kita ajak diskusi dan edukasi terhadap seseorang tersebut agar mereka tidak melakukan kekerasan terhadap hewan, karena hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan, di mana kita itu seharusnya harus saling menyayangi, bukan harus menyakiti. Gak usah nyakitin hewan atas dasar kalian gak suka atau benci. Mereka punya perasaan sama kayak kita. Mereka juga bisa merasakan sakit sama kayak kita. Kalian gak punya hati apa? Kok bisa sampai beraninya nyakitin hewan? Padahal hewan itu gak salah loh sama kita. Kita benci sama hewan bukan berarti kita mengamini melakukan kekerasan terhadap hewan gitu. Jadi baiknya adalah kalau kita benci terhadap hewan tersebut, lebih baik kita menghindari gitu loh. Toh hewan-hewan itu juga menghindari kita gitu, karena mereka tahu kalau itu bukan tempatnya dia gitu. Lebih baik saling menghargai aja sih, bukan karena kita benci berarti kita harus menyakiti mereka. Itu adalah beberapa contoh pandangan masyarakat mengenai animal abuse atau tindak kekerasan terhadap hewan. Lalu, bagaimana pendapat dokter hewan mengenai animal abuse? Ya, animal abuse itu kan kekerasan terhadap hewan ya. Biasanya tuh kalau di lingkungan saya juga banyak sih yang terjadi kayak gitu. Biasanya mereka tuh kurang peduli sama hewan-hewan yang di sekitarnya. Terus dari dalam dirinya tuh kurang empati. Emang dari mana ya? Dari sananya emang kurang empati orangnya. Terus merasa hewan itu gimana ya? Derajat hewan itu nggak lebih tinggi gitu loh daripada manusia. Biasanya ada kayak hewan-hewan liar, misalkan ular itu kan tiba-tiba kayak main, udah dibunuh aja gitu kan. Terus kayak nggak suka sama kucing, tiba-tiba disiram pakai air panas gitu kan. Biasanya tuh emang dasarnya kurang peduli, benci lah ya kasarannya. Jadi mereka tuh lebih puas kalau mereka itu nyakitin si hewannya kayak gitu. Hewan itu kan sama kayak kita, makhluk hidup juga. Ya baiknya tuh dia diperlakukan sebagaimana selayaknya mereka.
Jadi gini, waktu kuliah itu kan di kita ada mata kuliah hewan coba gitu ya. Emang diperuntukkan untuk hewan-hewan yang untuk uji coba produk-produk kecantikan, terus obat-obatan gitu kan, mungkin uji cobanya ke manusia. Jadi kan emang ke hewan. Itu ada prosedurnya, emang ada mau penelitian atau uji coba gitu, ada kayak namanya uji etik. Jadi kalau di tempat kuliah saya dulu ada bagian uji etik. Jadi di sana nanti kalau misalkan kita mau ngadain penelitian atau mau launching produk tapi harus ada animal testingnya, itu kita harus daftar dulu di situ. Nah nanti kalau udah daftar kita kayak seminar, kayak pemaparin nanti prosedur kita memperlakukan hewannya tuh seperti apa. Nah nanti ada dosen-dosen kita, ahli-ahlinya yang ngasih saran kayak misalnya baiknya gini biar tetap hewannya tuh sejahtera, nggak nyakitin, nggak bikin trauma gitu. Lagi pula kalau penelitian yang melibatkan hewan coba itu harus wajib ada sertifikat uji etiknya. Ada saran-saran yang emang tata laksananya perlu diperbaiki, nanti udah diperbaiki, nanti di ACC baru dapat sertifikatnya, baru boleh melakukan gitu. Nanti juga ada laporannya juga. Itu nggak cuma kayak tindakannya aja, kayak nanti diberi perlakuan seperti apa aja pas penelitian atau pas animal testingnya, nanti sampai ke sampai ke kan semuanya tuh pas kan udah kayak dimatiin gitu ya, kayak si bangkainya ini cara ngolahnya gimana biar nggak jadi sampah lingkungan gitu, biar ramah lingkungan. Kalau kita bahas animal abuse itu kan ada kaitannya sama ada namanya 5 konsep kesejahteraan hewan. Kalau kita hidup dalam ekosistem ini kan kita pasti hidup sama hewan, tumbuhan, manusia gitu kan ya. Yang pertama bebas dari rasa lapar dan haus, memiliki tempat tinggal yang nyaman, terus bebas dari rasa sakit, bebas dari luka, bebas dari penyakit-penyakit yang dia alami, bebas mengekspresikan dirinya secara alaminya. Misalnya kayak kan ada tuh animal abuse yang topeng monyet gitu kan ya, kan seharusnya kan monyet tinggal di alam liar, nggak dipakein baju gitu kan, bukan untuk joget-joget dan untuk tontonan. Nah seperti itu, jadi hewan itu harus bebas mengekspresikan sifat alaminya dia. Yang terakhir bebas dari rasa takut dan stres. Jadi ya udah biar dia tetap di lingkungannya yang aslinya aja. Terus kita sebagai manusia juga jangan merusak alam lah. Maksudnya emang mereka kan hidupnya di alam. Biasanya mereka itu akan kayak ular ganggu kita. Karena emang tempat tinggalnya si ular itu kan dirusak sama manusia. Jadi ya baiknya kita saling menjaga aja. Kalau kita nggak ganggu, kita juga pasti nggak akan diganggu kan. Kayak lebih ini aja, memperkaya diri dengan edukasi aja. Kayak misalkan kan ada yang nyakitin hewan kayak waktu itu kan ada Tobi itu kan yang daging kucing dimakan itu kan juga bahaya sebenarnya. Selain kasihan juga kan sebenarnya dia kan harus dipelihara, disayang, tapi malah dimakan. Kita kan juga nggak tahu di dalam tubuh hewan yang tidak seharusnya dimakan itu memiliki penyakit apa yang nular ke kita kalau kita makan. Menjaga keseimbangan lingkungan aja sama membekali diri edukasi gitu. Mari kita saling menjaga, saling melindungi, dan stop melakukan tindak kekerasan terhadap hewan, karena apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak di kemudian.